Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Leonita Priteliza dengan NPM 4422146. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana simulasi Procure to Pay ODO 18. Skenario untuk nomor 4A yaitu PT Indah Makmur merupakan perusahaan manufaktur kosmetik yang berlokasi di Jakarta dan bergerak dalam produksi berbagai produk perawatan tubuh seperti lotion, sabun cair, dan parfum. Dalam operasionalnya, PT Indah Mekar menggunakan berbagai bahan dan kemasan storeable seperti botol kaca, bahan baku lotion, serta kotak karton. Pada bulan Mei, perusahaan menyadari bahwa stok botol kaca di gudang telah mendekati batas minimum. Untuk menjamin kelancaran proses produksi, perusahaan memutuskan untuk melakukan pengadaan yaitu botol kaca sebanyak 3.000 unit dari vendor yang telah terdaftar yaitu PT Sinar Jaya. Di simulasi ini, pada saat menerima produk dari vendor, diasumsikan bahwa bagian warehouse akan sekaligus menerima seluruh produk yang dipesan. Selain itu, vendor bill yang diterima oleh PT Indah Mekar akan dibayarkan sejumlah seluruh produk yang dipesan melalui bank. Pada skenario ini akan digunakan 3 akun dengan peran yang berbeda-beda, yaitu Anissa sebagai akuntan pada bagian finance and accounting, Pai untuk bagian purchasing, dan Willy untuk bagian inventory atau penerimaan dan pengiriman barang. Jadi, awal yang dibuat untuk membuat simulasi yang sudah dibuat itu, kita membuat user dan companies-nya. Untuk companies-nya itu kan sesuai simulasi, namanya PT Mekar Indah. Selanjutnya kita akan membuat user. Di sini saya sudah membuat usernya dengan 3 peran yang berbeda, yaitu sebagai akuntan, sebagai purchase, sama sebagai warehouse. Untuk membuat user, itu kita akan mengklik new, terus habis itu kita masukkan namanya, lalu kita masukkan juga all companies-nya. Di sini kan kita menggunakan PT Mekar Indah. Lalu untuk di bagian pekerjaannya itu kita sesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Di sini karena saya sudah membuat contohnya ini, misalkan di sini ada Anissa, dia karena sebagai akuntan, maka yang kita jadikan administratornya itu bagian invoice-nya. Lalu jika kita ingin membuat bagian purchase-nya, di sini yaitu Pi sebagai purchase, itu dibuat administratornya itu si bagian purchase-nya di inventory. Selanjutnya, untuk warehouse, ya bernama Willy, maka yang dijadikan administratornya itu bagian inventory. Kemudian jangan lupa untuk mengganti setiap password dari peran yang kita buat. Untuk mengganti passwordnya itu, kita pergi ke menu settingnya, lalu kita change password, lalu kita buat passwordnya. Kemudian jika kita sudah berhasil membuat 3 peran yang berbeda-beda dengan 3 akun yang berbeda, lalu kita login menggunakan browser yang berbeda juga. Di sini saya menggunakan Chrome dengan 2 email yang berbeda, lalu juga menggunakan Chrome dengan Chrome Ignore. Terus habis itu kita login dengan akun yang berbeda-beda. Di sini di Chrome samaran saya menggunakan warehouse yaitu si Willy, lalu di Chrome dengan email yang satu saya menggunakan untuk purchase, untuk Pi, lalu saya menggunakan uh, email yang lain juga untuk masuk ke Anissa sebagai akuntan. Lalu, hal yang pertama yang kita lakukan yaitu membuat request for question. Di sini kita pilih ke peran yang sebagai purchasing. Di sini saya sudah login, lalu saya pergi ke menu purchase. Setelah itu kita membuat new request for question. Kemudian kita masukkan vendornya. Sesuai dengan simulasi, vendornya itu bernama PT Sinar Jaya. Nah, selanjutnya kita isi produknya, yaitu sesuai simulasi kita masukkan produknya botol kaca dengan kuantiti yang yang kita inginkan yaitu sebanyak 3.000. Dengan unit price-nya kita masukkan, kita
misalkan 15.000. Kemudian berikut ini merupakan eh, request for quotation, lalu kita klik send by email, lalu kita klik send. Setelah kita send by email, kita lakukan confirm order. Maka purchase order telah dibuat. Selanjutnya, kita masuk ke peran yaitu Willy. Kita klik overview di menu inventory, lalu kita pilih yang receipt. Setelah itu di sini maka akan muncul PT Sinar Jaya dengan dokumennya itu PO22. Lalu di sini kita lakukan validate. Setelah validate, maka kita balik lagi untuk ke peran sebagai purchase, maka kita lakukan create bill. Setelah itu, bill-nya akan menjadi berbentuk draft bill. Lalu selanjutnya untuk nomor 4B, yaitu skenario procure to pay untuk purchase agreement untuk call for tender. Di sini studi kasus yaitu PT Sejahtera Makmur adalah perusahaan nasional yang bergerak di bidang industri alat-alat pertanian modern. Dalam upaya untuk menjaga kelancaran operasional dan ketersediaan stok gudang, perusahaan melakukan proses pengadaan terhadap produk storable berupa traktor mini. Kemudian akan dibuat request for quotation atau permintaan penawaran ke 3 vendor berbeda dengan setiap vendor diminta memberikan harga yang berbeda. Lalu setelah menerima dan membandingkan penawaran, tim memilih vendor dengan kombinasi terbaik dari segi harga. RFQ terhadap vendor tersebut kemudian dikonfirmasi menjadi purchase order. Lalu untuk melakukan call for tender, kita pergi ke menu settings. Kemudian kita pilih modul purchasing. Lalu di bagian orders, kita centang bagian purchase alternatif di bagian purchase agreements. Selanjutnya, kita pilih modul purchase. Selanjutnya, kita membuat request for quotation. Nah, di sini vendornya kita pilih, misalkan kita pilih Abigail Peterson. Selanjutnya, kita masukkan produk yang sudah disimulasikan, yaitu traktor mini dengan harga unit price itu 5 juta. Selanjutnya, kita klik send by email. Kita klik send. Kemudian kita membuat alternatif dengan mengklik bagian alternatif. Selanjutnya kita klik create alternatif. Lalu kita pilih vendor yang berbeda. Misalkan kita pilih Anita Oliver, lalu kita create alternatif. Di sini produknya itu tetap sama si traktor mini dengan kita lakukan penawaran dengan harga yang berbeda. Nah, di sini kita klik lagi send by email. Lalu kita klik send. Lalu kita membuat alternatif yang berbeda lagi, kita klik create alternatif, kita pilih vendor yang berbeda lagi,
Lalu kita masukkan juga harga yang berbeda juga. Lalu kita pilih send by email. Kemudian kita klik send. Nah, di sini kita pilih alternatif, maka akan terlihat tiga alternatif yang berbeda. Kemudian kita pilih compare product lines. Nah, di sini tuh terdapat RFQ dengan tiga penawaran dengan harga yang berbeda-beda. Nah, untuk di sini akan otomatis terpilih dengan harga penawaran yang terbaik yaitu dengan vendor Anita Liver dengan harga sebesar 4.800.000. Kemudian kita balik lagi ke bagian purchase, lalu kita lakukan cancel kepada dua vendor yang tidak terpilih, yaitu vendor dengan Audrey Peterson dan Abigail Peterson. Kita lakukan cancel. Kemudian untuk yang Audrey juga kita lakukan cancel. Lalu untuk yang Anita kita lakukan confirm order. Lalu di sini kita klik receive products. Kemudian kita validate. Nah, maka sudah terbuatlah si request for quotation-nya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kita pergi ke Anissa, yaitu yang berperan sebagai accounting. Lalu kita klik vendors, kita masuk ke menu bills. Lalu di sini akan terlihat bills dengan due date-nya hari ini. Kemudian kita untuk mengkonfirmnya kita masukkan dulu bill date-nya. Lalu kita lakukan confirm. Lalu kita lakukan pembayaran. Nah, di sini masukkan jurnalnya itu bank dengan payment methodnya itu manual payment. Lalu kita create payment. Nah, setelah itu maka proses payment-nya telah berhasil. Di sini dokumennya akan bertandakan paid.